Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kita jumpa kembali di channel Guru Rumah, channel Guru Matematik yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Apa kabar semua? Tentu baik-baik saja kan? Baik, kita kembali sudah masuk di episode ke-154. Kali ini saya akan berbagi tentang menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan, aritmatika sosial, dan perbandingan garis. Kali ini kita masuk di edisi pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir semester SMP kelas 7 semester genap. Simak videonya sampai selesai. Sekarang kita mulai soal yang pertama. Tentukan kondisi berikut yang manakah yang menunjukkan kondisi impas. Nah, kita lihat syarat impas itu kan syaratnya harga jual sama dengan harga beli. Dengan demikian, kalau ini menyatakan rugi, ini impas, kemudian ini untung, dan ini untung. Kalau begitu, kondisi yang menunjukkan impas adalah bagian B. Yang ini yang menyatakan pas. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang pedagang mengeluarkan 1 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 5%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Nah, kita lihat harga beli atau modalnya itu 1 juta, kemudian dapatkan untung 5%. Dengan demikian kita hitung dulu besar keuntungan. Jadi kita tentukan harga belinya, diketahui ini modal, biasa juga kita harga beli itu sama dengan 1 juta. Kemudian persentase untung itu sama dengan 5%. Yang ditanyakan adalah pendapatan atau harga jual. Oke, kita langsung saja penyelesaiannya. Jadi harga beli 1 juta itu kita kalikan 5% atau 1 juta kali 5/100. Jika coret nolnya 2, ini berarti 1 kali 5, 50.000. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau begitu harga jualnya 1 juta itu ditambah dengan 50.000. Maka diperoleh sama dengan 1.050.000. Itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Kita cek satu persatu. Ketika kalian mendapatkan tabel penjualan sepeda motor, kita mulai dari tipe A. Tipe A berarti 480.000 kali 35 bulan. Itu diperoleh hasilnya 16.800.000 tambah dengan 800.000, maka diperoleh hasil 17.600.000. Kita lihat tipe B, 457.000 kita kalikan 35, itu hasilnya adalah 15.995.000. Ini kita tambahkan dengan dua mukanya 1.600.000, maka diperoleh hasil 17.600.000
17.595.000. Sedangkan tipe C 444.000 kita kalikan 35, maka hasilnya adalah sebagai 15.540.000. 15.540.000 tambah dengan modalnya uang mukanya maksud saya 1.900.000. 17.440.000. Nah, kalau kita bandingkan nilai-nilainya, maka yang paling besar memberikan bunga terbesar adalah bagian A-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Chandra membeli sepeda bekas dengan harga 1 juta dalam waktu 1 minggu. Sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 120% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Chandra. Ya, kita tulis saja. Berarti kalau kita harga jualnya itu 1 juta kali dengan 120 per 100. Ini coret nolnya, maka hasilnya adalah 1.200.000. Berarti untungnya 1.200.000 dikurangi dengan harga belinya 1 juta, maka diperoleh keuntungan 200.000. Kemudian Pak Edi membeli mobil dengan harga 150 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Jadi kalau kita lihat harga belinya itu 150 juta, sedangkan harga jualnya 140 juta. Di sini ada kerugian sebesar 150 juta, itu dikurangi dengan 140 juta. Kalau begitu ruginya sama dengan 10 juta. Nah, kalau begitu persentase rugi sama dengan 10 juta itu dibagi dengan harga belinya 150 juta dikali dengan 100%, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Hasilnya paling dekat itu 6,7%. Itulah soal nomor berikutnya ya. Jadi memperoleh keuntungan sebesar bukan untung ya, malah rugi. Karena kalau kita lihat harga belinya lebih besar daripada harga jual dengan kerugian 10 juta rupiah. Kemudian kalau kita presentasikan, maka rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%, hasilnya adalah 6,7. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Di antara 4 penjual, yang manakah yang mendapatkan keuntungan yang terbesar? Oke, kita mulai bagian A, berarti 15.000 kita kalikan 20 per 100, kita coret nolnya, berarti 1.500 kali 2, maka hasilnya adalah 3.000. Ini keuntungan A. Kemudian yang bagian B 25 per 25.000 itu kita kalikan dengan 15 per 100, coret nolnya 2, berarti 250 kali 15, 3.750. Kemudian ini 10.000 kita kalikan 10 per 100, kita coret nolnya, berarti ini coret nolnya tinggal 1.000. Kemudian 30.000 dikali dengan 5 per 100, coret nolnya 2, ini menjadi 1.500, maka yang paling banyak untungnya adalah bagian B. Kemudian berikutnya, Ratna ingin membeli mie instan. Ratna memiliki 2 pilihan tempat untuk membeli mie instan di Alfamart.
Ratna dapat membeli 7 bungkus mie instan seharga 12.000. Sedangkan di Sandimar dapat membeli 6 bungkus mie instan seharga 11.000. Toko manakah yang Anda sarankan untuk ini? Nah, jadi hal ini kita cari yang paling murah. Nah, kita mulai dari Andamart. Kita anggaplah ini Andamart. Berarti 7 bungkus 12.000 itu dibagi dengan 7 bungkus. Ini diperoleh 1.714 rupiah. Kalau kita ke Sandimart berarti 11.000 itu dibagi dengan 6. Ini diperoleh 1.833. Berarti yang paling murah adalah di Andamart. Milih ini karena lebih murah. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam waktu 40 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila pekerjaan itu mau diselesaikan selama 20 hari? Jadi kita buat saja tabelnya. Jadi ini hari, kemudian ini pekerja, kemudian 40 hari, 6 orang. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila mau diselesaikan selama 20 hari? Jadi kita buat perbandingannya. Jadi 40 per 20 ini, kemudian sama dengan ini harus dibalik karena berbanding terbalik, X per 6. Maka diperoleh hasilnya X sama dengan 40 kali 6 per 2 10. Ini hasilnya 2. Jadi 12 orang. Sedangkan yang tersisa 6 orang. Jadi tambahannya itu sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6 pekerja. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya itu kita ketahui bahwa suhu badan Robert dan Dodi itu 132 Fahrenheit. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan perbandingannya dulu ya. Kita tuliskan dulu perbandingannya, berarti Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit kurangi 32, itu perbandingannya 5 berbanding 4 berbanding 9. Kemudian kita tuliskan bahwa jumlah suhu badan Robert dan Dodi, jadi suhu Robert ditambah Dodi dalam Fahrenheit itu 133,2 Fahrenheit. Kemudian ini kita ubah dulu ke dalam bentuk Celsius. Jadi kita ubah ke dalam bentuk Celsius. Dengan demikian kita bisa menuliskan Celsius berbanding F kurangi 32 itu sama dengan 5 berbanding 9. Kemudian kita ganti saja F-nya dengan ini. Jadi Celsius berbanding 133,2 dikurangi dengan 32 itu hasil sama dengan perbandingannya 5 berbanding 9. Nah, kemudian kita sederhanakan 133,2 dikurangi 32 itu hasilnya adalah 101,2, itu sama dengan 5 berbanding 9. Kemudian kita dapat suhunya adalah 5 per 9 dikali dengan 101,2. Jadi C nya itu sama dengan 5 kalikan 101,2 menjadi 506 dibagi dengan 9 sama dengan hasilnya adalah 56,2. Jadi dengan demikian suhu Robert ditambah suhu Dodi
dalam derajat adalah 56,2. Diketahui dalam soal bahwa suhu Robert itu adalah 39 derajat ditambah suhu Dodi sama dengan 56,2, maka diperoleh suhu Dodi sama dengan 56,2 dikurangi 39 sama dengan 17,2 derajat Celcius. Sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini berkaitan dengan skala. Kita ketahui bahwa jarak kota A dan B itu pada peta 5 cm. Jadi kita bisa tuliskan saja. Kita tulis saja di sini. Diketahui itu jaraknya dari kota A ke B itu kita tulis saja S ya. Kita simbolkan X, jaraknya adalah 5 cm. Kemudian ada skala, kita tuliskan saja skalanya itu sama dengan 1 berbanding 1.200.000. Kemudian Amir berangkat dari kota A pukul 6.45. Jadi kita tuliskan waktunya dia berangkat itu pukul 6.45. Kemudian kecepatannya kita ganti saja, kecepatannya kita simbolkan sebagai V, 45 km per jam. Nah, pada pukul berapakah Amir tiba di kota B? Nah, untuk menjawab soal ini, jadi ini pertanyaannya ya. Jadi ditanyakan T-nya tiba berapa. Nah, yang harus kita ketahui dulu bahwa dari sini kita bisa mengetahui jarak sesungguhnya ya. Jarak sesungguhnya berarti kita tuliskan jarak sesungguhnya dari kota A ke kota B itu sama dengan ini kalikan saja 1.200.000 kali 5. Jadi 1.200.000 dikali dengan 5 cm. Nah, ini hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 6 juta. 6 juta itu sentimeter. Kita ubah dulu ke dalam kilometer dengan cara membagi ini 100.000. Jadi 6 juta itu dibagi dengan 100.000 ya. Dibagi 100.000, kita coret nolnya 3 tambah 2 lagi, berarti hasilnya adalah 60 km. Nah, berarti jarak kota A ke kota B sebenarnya adalah 60 km. Kita ketahui bahwa rumus kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu ya. Jadi jarak per waktu ini bisa kita ubah untuk mencari berapa lama perjalanan dari kota A ke kota B dengan jarak 60 km. Bisa kita tentukan dengan cara jarak berbanding dengan kecepatan. Dengan demikian bisa kita tuliskan, jadi T-nya itu sama dengan jaraknya 60 km per kecepatannya 45 km per jam. Itu sama dengan, ini kita sederhanakan masing-masing bagi 5, berarti 12 per 9. Masih bisa disederhanakan, masing-masing bagi 3, berarti 4 per 3. Dengan demikian perjalanan atau lama waktu yang dibutuhkan dari kota A ke B itu adalah, ini kita jadikan pecahan campuran menjadi 1 per 3, artinya 1 jam tambah 1 per 3 dikali 60 ya, kali 60, karena 1 menit itu
1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, di sini kan ada sepertiga jam. Kita kalikan 60 berarti 60 bagi 3. Kita ke slide berikutnya dulu ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah ketahui bahwa waktu tempuh dari kota A ke kota B itu adalah 3/4 jam. Jadi T-nya sama dengan 4/3 jam. Artinya ini kalau dijadikan pecahan campuran berarti 1/3 jam, atau 1 jam ditambah 1/3 jam. Ini kita ubah ke dalam menit. Kalau kita mau ubah ke dalam menit berarti 1 jam ditambah 1/3 dikali 60, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam ditambah 20 menit. Nah, dengan demikian kita dapatkan waktunya adalah 1 jam 20 menit. Nah, perhatikan bahwa Amir berhenti di jalan selama 5 jam. Jadi selama 5 jam Amir berhenti selama 5 jam ya. Jadi kita berhenti selama 5 jam. Berhenti selama 5 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Berarti ini jadi lama waktunya itu kita, jadi ini T, kemudian ini T 5 jam mereka berhenti, jadi 1/20 ditambah 5 jam berarti 6 jam 20 menit ya. Nah, kita tentukan pada pukul berapa Amir tiba di kota B. Jadi ini pukul 6. Jadi A ke B itu pukul 6.45 ditambah 6 jam 20 menit. Hasilnya adalah 6 tambah 6 12. Ini 45 tambah 20 menjadi 65. Karena ini adalah bisa kita ubah, 65 itu berarti 12 ditambah 1 jam, ini 1 jam 60 tambah 5 menit. Jadi mereka tiba di kota itu pukul 13:05. Demikian soal terakhir. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, and share. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.